Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Prastio. Asal saya dari Kota Tuban, Kecamatan Palang. Saya di sini mengikuti pelatihan K3 umum di LPKPM Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang APAR. Ada beberapa komponen yang terdapat di APAR ya. Kita akan menjelaskan komponennya dulu. Setelah itu kita akan menjelaskan tentang cara penggunaan APAR itu sendiri. Yang pertama di sini ada komponen tabung atau silinder ya. Yang kedua ini ada handle. Terus yang atas ini namanya tuas. Nah, di sini ada kayak namanya ini pressure gauge ya. Terus yang ini hose atau selang. Yang ini adalah nozzle di ujung selangnya sendiri ya, beda ya. Terus sama nozzle-nya beda. Terus di bagian sininya ada pin APAR. Dan ini satu APAR ya. Baik, kita akan mendemonstrasikan cara penggunaan APAR itu sendiri. Langkah-langkahnya, untuk yang pertama kita harus mengecek pressure gauge-nya ini menunjukkan di warna hijau atau warna merah. Kalau APAR itu menunjukkan di warna merah, tandanya tidak ada pressure di dalam APAR tersebut atau tidak bisa digunakan ya. Jadi kalau yang di warna hijau berarti APAR itu masih bisa digunakan atau berfungsi. Setelah kita pastikan pressure gauge-nya itu ada di warna merah atau hijau, untuk menggunakannya APAR sebelum kita semprotkan ada pin yang mengunci handle tersebut. Jadi kita harus menarik pin tersebut untuk menggunakan APAR itu sendiri. Caranya ada dua cara. Yang pertama kita pegang handle-nya ini, kita tarik pinnya dari samping ini, kita lepas ya. Yang kedua ada kita bisa menggunakan sebentar ya. Yang kedua kita bisa menggunakan dengan cara begini. Tangan kita di samping seperti ini, kita langsung tarik begini. Ketika pin sudah dilepas, sebelum kita menggunakan APAR itu sendiri, sebaiknya kita pastikan APAR itu berfungsi atau enggak. Ya, meskipun pressure gauge-nya menunjukkan di warna hijau, yang namanya alat tidak 100% menjamin bisa digunakan ya, meskipun ininya di warna hijau ya. Ada kalanya namanya alat dengan manusia, ada kalanya tidak berfungsi semestinya. Jadi sebelum kita menggunakannya, kita harus menginjek APAR itu sendiri. Caranya, hose itu kita arahkan ke atas dan kita memegangnya di bagian nozzle-nya, jangan di bagian hose-nya ya. Kenapa tidak boleh di bagian hose-nya? Karena ketika kita memegang di bagian hose-nya, ada indikasi karena tekanannya yang tinggi, ada kalanya sel hose ini akan mengarah ke kita atau ke arah lainnya yang tidak beraturan. Jadi kita harus memegangnya di bagian nozzle-nya ini ya. Setelah diarahkan ke atas seperti ini, kita harus menekan ini sekali tekan aja untuk mengecek apakah APAR ini berfungsi semestinya atau tidak. Kita injek tes gitu ya. Dan ini diarahkan ke arah bebas ruangan yang diarahkan ke atas sudah aja kita tes dulu. Kalau sudah keluar dengan baik, berarti tandanya APAR ini berfungsi dengan semestinya ya. Dan setelah kita cek APAR-nya berfungsi dengan baik, untuk penyemprotannya sendiri masih tetap kita harus memegang di bagian nozzle dan kita tekan ini. Begini ya, kita tekan terus dan pegang di bagian nozzle-nya. Untuk penggunaannya kita mengarahkannya harus dengan sweep gini ya, mengarah begini, tidak cuma satu arah
gini aja kan, namanya api, kadang menjalarnya tidak hanya di satu titik, jadi kita menyemprot api menyebar begini ya. Kemudian ketika kita menyemprotkan api, yang kita semprot bukanlah lidah api ya, tapi tonggak apinya atau pangkal api ini. Misalkan kita kayu yang terbakar, kita tidak menyemprot api yang di atas, tapi yang di bawah yang ada di kayunya, supaya api itu cepat padam. Oh iya, untuk penyemprotan api sendiri kita tidak asal menyemprot ya, kita harus memastikan arah angin dari mana. Misalnya api itu menyala terus ada angin dari utara ke selatan ya, dan karena angin dari utara ke selatan otomatis api itu mengarahnya ke selatan ya, jadi kita menyemprotnya harus dari utara. Kenapa kita harus dari utara? Karena kalau kita dari selatan bisa saja kita terkena api itu tersebut. Alam itu juga salah satu hal yang bisa membantu memadamkan api, karena kita dari arahnya dari utara ke selatan, kita harus dari utara. Jadi apa yang kita semprotkan bisa mengarah ke api itu dengan maksimal karena ada daya dorong dari angin itu tersebut ya. Kalau kita dari selatan, yang ada kita malah kena api itu sendiri. Jadi tidak asal menyemprot saja ya kalau memadamkan api, kita harus memastikan arah mata angin dulu. Untuk penggunaan bawaan apar ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membawa apar itu dengan memegang handlingnya seperti ini. Kita bawalah menuju ke arah api yang menyebar itu. Atau yang kedua, jika jaraknya terlalu jauh atau lebih dari 10 meter, kita bisa membawanya seperti ini ya. Namun kondisi pinnya jangan dilepas dulu sebelum kita sampai di dekat area api itu ya. Kalau untuk yang jaraknya jauh, kita membawanya seperti ini supaya tidak terjadi penyemprotan yang sia-sia ketika apinya kita lepas terlebih dahulu. Makanya kita lepasnya ketika sudah mencapai area kebakaran yang mau dipadamkan ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai apar, yang dimulai dari komponen apar, penggunaannya, terus cara mengecek apar itu juga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.